Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Atahirah Nursiza Hidayati dari kelas 11 IPA 1. Pada video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Islam pada masa kejayaannya. Marilah simak video berikut ini. Sekitar tahun 610 Masehi, risalah Islam dimulai yang merupakan kelanjutan dan penyempurna dari risalah sebelumnya, yakni saat Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul yang ditandai dengan adanya penerimaan wahyu pertama, yakni Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diawali dengan kata Iqra yang berarti bacalah. Rangkaian ayat-ayat Quran Surat Al-Alaq tersebut, khususnya kata Iqra, menjadi awal ditemukannya metode ilmiah, yaitu metode empirik, induktif, dan percobaan yang menjadi kunci pembuka rahasia-rahasia alam semesta yang menjadi perintis modernisasi Eropa dan Amerika. Selanjutnya, risalah Islam dalam makna kepemimpinan bukan kenabian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin yang dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan sampai Ali bin Abi Thalib. Semuanya terentang dalam kurun 11 sampai 41 Hijriah atau 633 sampai 660 Masehi. Dilanjutkan oleh Daulah Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Daulah Abbasiyah pada tahun 750 sampai 128 Masehi. Perkembangan Islam mencapai puncak kejayaan terjadi di masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil pada masa Daulah Umayyah dan Khalifah Harun Ar-Rasyid pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, sosial, arsitektur, dan militer. Selanjutnya, pada masa Bani Abbasiyah, perkembangan Islam pada masa ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan militer. Pada masa itu, hanya ada 2 negara superpower di dunia atau memiliki keunggulan yang mempengaruhi dunia, yakni di barat yang berkedudukan di Cordova, Spanyol, dan timur berkedudukan di Baghdad, Irak. Kekuasaan Daulah Umayyah menguasai Damsyik atau Syria tahun 629 Masehi, Syam dan Irak tahun 635 Masehi, Mesir sampai Maroko tahun 645 Masehi, Persia tahun 646 Masehi, Samarkand tahun 680 Masehi, seluruh Andalusia atau Spanyol tahun 719 Masehi, dan akhirnya tertahan di Poitiers pada tahun 732 Masehi dalam usahanya memperluas pengaruhnya ke Prancis. Kedua negara Islam itu, Cordova dan Baghdad, sama-sama negara yang berlandaskan ajaran Islam, mampu menjulang ke angkasa, membawa kibar kebesaran, menorehkan tinta emas peradaban Islam, kemakmuran dan kesejahteraan. Martabat Islam mampu mengungguli peradaban lain. Negara Eropa pada masa saat itu masih tenggelam dalam kegelapan yang dikenal dengan Dark Age, sekaligus menyelesaikan berbagai problematika yang terjadi pada masa itu. Belum pernah sejarah menorehkan reputasi seperti itu, terkecuali Islam. Disebabkan peran seperti itu, umat Islam pernah berjaya di bidang peradaban dan ilmu pengetahuan selama lebih kurang 7 abad, antara abad 7 sampai dengan 13. Kejayaan tersebut membuahkan pusat-pusat keunggulan baik di bidang pendidikan, peribadatan, perekonomian, pertanian, kedokteran, dan lain-lain. Semua hasil yang dicapai umat Islam ketika itu tercatat dalam lembaran sejarah dunia sampai saat ini, dan jejak-jejaknya dapat dilihat dan dinikmati oleh umat lain. Bahkan hasil yang dicapai bangsa Barat, Amerika Utara, dan Eropa Barat saat ini tidak lepas dari sumbangan besar umat Islam. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyah ini tidak terjadi secara tiba-tiba.
Akan tetapi, ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan kemajuan ini. Adapun beberapa faktor internal antara lain, yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Dan yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sementara faktor eksternal antara lain, yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat, dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. Yang kedua, gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain dua faktor ini, kejayaan Islam juga disebabkan oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut. Etos kerja ini antara lain seperti melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, melaksanakan hisi hadis, mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad, dan ulama yang berdiri sendiri, serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Dari gerakan-gerakan tersebut, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, antara lain sebagai berikut. Pada ilmu filsafat Islam, ada 4 tokoh yang sangat berjasa dalam perkembangan filsafat Islam, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Keempatnya berhasil menggabungkan gagasan Aristoteles dan Plato dengan gagasan-gagasan lainnya yang diperkenalkan melalui Islam dengan beragam karya yang disusunnya. Selanjutnya, karya-karya mereka yang berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sehingga ikut membantu perkembangan filsafat Eropa modern. Hasil dari penerjemahan dan dialektika zaman memunculkan filsuf non-muslim. Misalnya, filsuf Yahudi bernama Moses Maimonides yang tinggal di Andalusia, Spanyol. Pada ilmu fikih, tokoh yang paling terkenal ada 4, yaitu Imam Hanafi yang terkenal dengan mazhab Hanafi, Imam Malik yang terkenal dengan mazhab Maliki, Imam Syafi'i yang terkenal dengan mazhab Syafi'i, dan Imam Hambali yang terkenal dengan mazhab Hambali. Selanjutnya, pada ilmu tasawuf, beberapa tokohnya yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, Abu Yazid Al-Bustami, Abdul Farid Zunnun Al-Misri, Al-Hallaj, dan Imam Al-Ghazali. Sementara itu, tokoh tarekat yang terkenal yang jalan tarekatnya diikuti oleh banyak kalangan muslim, antara lain tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dan tarekat Naqsabandiyah oleh Bahauddin Naqsabandi dari Bukhara, Asia Tengah pada tahun 1390 Masehi. Ilmu kedokteran, beberapa tokohnya ada Ibnu Al-Kuf, Ibnu Sina, Abu Bakar Muhammad Zakaria Ar-Razi, Ibnu Zur, dan Az-Zahrawi. Di dunia Islam, pada abad pertengahan, rumah sakit mulai dibangun di semua kota besar. Misalnya di Kairo, bahkan rumah sakit Qalawun memiliki staf pegawai yang terdiri dari dokter, apoteker, dan suster. Orang juga dapat mengakses apotek dan fasilitas penelitian yang menghasilkan kemajuan pada pemahaman mengenai penyakit menular dan penelitian mengenai mata serta mekanisme kerja mata. Pada ilmu sejarah, tokoh yang ada pada bidang ini ada At-Tabari, Ibnu Khutaibah, Ibnu Khaidun, dan lain sebagainya. Pada ilmu geografi, beberapa tokohnya ada Hisham Al-Qalibi, Musa Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Maqdisi, Al-Biruni, dan Al-Mas'udi. Selanjutnya, pada ilmu astronomi, beberapa tokohnya ada Al-Farizi, Al-Batani, Abul Wafa, dan Al-Fargoni. Yang terakhir ada ilmu seni, tokohnya yaitu Badar dan Tarif. Sekian penjelasan saya dalam video ini.
Bila ada kesalahan kata maupun kurangnya penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.